Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang berbahagia ini menjelang siang, kita kedatangan tamu-tamu spesial dari pengamatan sepak bola. Dan sebelah kiri saya ada Bang Safwan Azizi dan sebelahnya ada Bang Coach Afif. Langsung aja pertanyaan pertama. Oke, seperti yang kita ketahui, bersama oleh Romeni, 1 match 1 gol. Bagaimana pendapat saudara terkait pemain yang satu ini? Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Oli Romeni melakukan debut pertamanya di laga Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3, yaitu pada saat itu walaupun Indonesia mampu dibantai oleh Australia di ganda Australia dengan skor 5-1, namun 1 gol tersebut itu dicetak oleh Romeni, dan pada pertandingan kedua lagi dia juga mampu mencetak 1 gol lagi, yaitu satu-satunya gol yang menjadi bukti dan menjadikan Indonesia secara otomatis menang melawan Bahrain, yaitu semalam, ya kan, yang mana kita melihat bahwasanya Oli Romeni ini menjadi salah satu pemain yang bisa menjawab pertanyaan dan masalah di lini depan timnas Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bersama, kemarin itu di masa-masa Indonesia baru-baru memulai pertandingan di kualifikasi Piala Dunia di ronde 3 maupun di ronde 2, itu kita tidak dipasang permainan dengan striker murni karena kita tidak memiliki sosok striker murni yang tajam. Ada gitu striker murni seperti Sananta atau Dimas Rajat, Hoki Caraka. Nah, namun kualitasnya kita walaupun kita nggak bilang buruk, tapi belum mampu bersaing keras lah dengan back Australia, ya kan, atau negara-negara kuat lainnya. Artinya apa? Mereka belum bisa mengacaukan atau membahayakan lini pertahanan negara-negara lain, dan itu menjadi suatu masalah bagi kita karena maksimal suatu negara atau suatu tim ketika pertahanannya kuat tapi penyerangannya tidak kuat, itu hasil maksimal yang bisa didapatkan itu hasil imbang karena dia hanya mampu menahan tapi tidak mampu menyerang. Nah, berbeda ketika suatu negara atau suatu tim sepak bolanya itu kuatnya di sisi penyerangan, walaupun sisi penyerangannya dan pertahanannya lemah, itu hasil maksimal yang bisa didapatkan itu yaitu menang. Misal seperti ini, kita katakanlah Indonesia pertahanannya lemah, mampu kebobolan 5 gol atau 6 gol, namun penyerangan kita kuat kali. Nah, artinya kita memiliki striker tajam yang haus gol dan mampu mencetak 6 gol walaupun kita kebobolan 5 gol, karena penyerangan kita hebat, mampu mencetak 6 gol, kita tetap menang. Artinya apa? Penyerangan hal yang sangat penting dalam pertandingan sepak bola. Nah, walaupun kalau tidak ada pertahanan, kita juga sulit untuk menang. Katakanlah tidak ada kiper dan lain sebagainya. Artinya apa? Posisi-posisi lain itu merupakan posisi-posisi pendukung dalam sepak bola, karena posisi utama yang paling penting dalam sepak bola untuk mendapatkan kemenangan yaitu sisi penyerangan. Apabila kita tidak mampu menyerang, percuma kita mampu bertahan karena kita tidak akan menjadi juara, karena maksimal hasil yang kita dapatkan adalah imbang. Nah, kembali lagi ke Oli Romeni. Nah, seperti kita melihat bahwasanya Oli Romeni ini adalah pemain yang tidak butuh kata adaptasi, ya kan? Siap. Dari pertama main itu langsung memberikan performa yang terbaiknya. Bahkan di saat semua pemain timnas Indonesia, bahkan katakanlah para senior-senior yang sudah duluan bergabung dengan timnas Indonesia seperti Tom Hai, JEZ, dan pemain termahal timnas Indonesia seperti Max Hilger itu mendapatkan rating orange, rating Shopee, ya kan. Oli Romeni yang pada saat itu merupakan laga perdananya, tidak ada kata adaptasi, langsung mendapatkan rating biru yaitu 8,3. Artinya apa? Ini pemain luar biasa, mentalnya sudah teruji, ya kan, walaupun dia hanya bermain di Liga 2 Inggris ya kalau nggak salah, di Oxford United, ya kan. Nah, artinya apa? Ini pemain luar biasa, namun kita kembali lagi
tidak hanya satu pemain yang kita butuhkan, karena kalau untuk menuju ke Piala Dunia satu pemain saya yang tajam dan hebat itu saya rasa tidak cukup. Karena kenapa? Seperti kita tahu bersama, Ronaldo saja yang sudah bermain di berbagai liga, ya kan, ketika dia hanya menonjol satu orang, dia katakanlah dia mampu satu orang, susah untuk melawan tim-tim yang kuat. Karena kenapa? Pertahanan lawan akan fokus kepada satu kekuatan. Nah, itu tentu akan berfokus itu. Ketika kekuatan tersebut sudah dikunci, maka tidak ada kekuatan lain yang bisa menjadi opsi skema-skema lainnya untuk dalam menyerang. Artinya ini sangat sulit ke depan, ya kan? Artinya Oli Romeni merupakan jawaban dari masalah lini depan Indonesia untuk saat ini. Mungkin ke depan ada masalah baru, maka kita akan cari solusi baru. Nah, gitu. Silakan Bung Sofwan. Gimana dilihatnya? Seperti kita ketahui bersama oleh Romani, 1 match 1 gol. Bagaimana pendapat saudara terkait pemain satu ini? Oke, kalau menurut aku mungkin agak sedikit beda pandangan ya kan. Oleh Romani ini di mana 2 match 2 gol, lawan Australia 1 dan lawan Bahrain menjadi penentu kemenangan. Kalau menurut aku ini menjadi pemain yang luar biasa karena dia bisa langsung beradaptasi karena inilah striker yang harus seperti inilah dia. Karena di timnas kita memiliki striker bukan hanya Romeni, ada Ramadan Sananta, Kuy Caraka, ada juga kemarin itu ya Septian Bagaskara. Tapi di antara 4 ini cuma Oli yang mantap. Dan sedangkan 3 striker lagi mungkin kayak Ramadan Sananta ada dimainkan, cuma ya seperti kita ketahui bahwa kayak semalam dia tidak bisa melawan back Bahrain yang luar biasa kuat. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siap. Apakah oleh Romeni bisa menjadi jawaban dari tim tumpulnya lini pertahanan timnas? Bagaimana Bung? Oke, kalau menurut saya pribadi untuk saat ini bisa menjadi jawaban dari masalah tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Karena kenapa? Ketika timnas Indonesia bermain di laga-laga sebelumnya, itu kita hanya satu skema yang berjalan untuk mencetak gol, yaitu lemparan jauh Arhan Pratama. Nah, ketika sudah ada Oli Romeni, kita sudah bisa move on dari skema tersebut. Dan bahkan kita bisa lihat Patrick Wilford sudah berani tidak memasukkan Arhan Pratama ke dalam skuad timnas Indonesia. Karena kenapa? Kita sudah memiliki berbagai skema dalam mencetak gol. Tidak hanya bertumpu pada istilahnya lemparan jauh Arhan Pratama. Nah, artinya untuk saat ini Oli Romeni menjadi jawaban dari masalah di depan timnas Indonesia. Walaupun ini dia bukan pemain yang bermain di Premier League atau La Liga atau Serie A, Bundesliga dan lain sebagainya. Namun ini sudah menjadi pembeda dari permainan timnas Indonesia sebelumnya. Hanya saja dia saya rasa apabila mendapatkan partner yang lebih baik di depan, yang sama-sama katakanlah dewasa dalam bermain sepak bola, tentu ini akan memaksimalkan potensi timnas Indonesia ke depan dan tentunya akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Nah, oke. Silakan Bung Sofwan. Kalau menurut aku oleh untuk saat ini juga sama seperti Afif juga bilang menjadi tumpuan di lini depan, karena sebelum oleh Romeni ini mungkin yang menjadi tumpuan lini depan itu seperti Christian Gonzalez dan juga Bambang Pamungkas, ya kan? 2010. Nah, 2010 masa AFF tuh Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez yang menjadi duet, dan luar biasa ya, walaupun tidak juara AFF kan. Tapi di lini sekarang kita setelah kembali ada lagi seperti Bambang Pamungkas dan juga Christian Gonzalez, yaitu di Oli Romeni. Karena sebelum Oli Romeni masuk, kita punya Ragnar, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Struijk. Itu nggak seperti Oli. Kuy Caraka juga, tapi tidak seperti Oli. Bahkan ketika menghadapi Arab Saudi, 2 gol dari Indonesia itu adalah gelandang serang.
yaitu Marcelino, bukan dari seorang striker. Dan ini kalau menurut aku mudah-mudahan Ole ini bisa menjadi senjata kita ketika menghadapi Tiongkok nanti dan bisa mencetak lebih banyak gol di timnas Indonesia. Siap. Luar biasa ya kan. Pertanyaannya Bang Nandu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Seperti kita ketahui bersama, semalam jika Marcelino tidak egois, mungkin Ole sudah mencetak kemungkinan 2 gol. Menurut saudara, siapa yang cocok menggantikan posisi Marcelino di timnas Indonesia? Oke, silakan Bung. Jadi seperti kita ketahui bersama, semalam memang Indonesia pada gol pertamanya itu dicetak oleh Romeni dengan berawal dari assist dari seorang Marcelino yang cukup memanjakan Ole Romeni yang dalam posisi tersebut memang sangat kosong, ya kan? Artinya apa? Marcelino bermain bagus malam. Namun inilah alasan sebelum kita mencari pengganti Marcelino yang dimana dia bermain sangat egois walaupun dia pemain bagus. Nah, sebelum itu kita akan mengulas sedikit ke belakangnya. Ya, seperti kita ketahui bersama itu Indonesia saat ini apabila kita lihat susah menang banyak dalam artian 3-0 atau 4-0 atau 4-1 dan sebagainya. Kenapa? Karena lini depan timnas Indonesia diisi oleh Marcelino Ferdinand salah satunya. Walaupun dia AMF gelandang serang. Kenapa saya katakan? Karena Marcelino Ferdinand ini saya melihat mainnya ketika sudah unggul dia tidak bermain as a team, tidak sebagai tim lagi, tapi bermain untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengejar rekor-rekor pribadi dan hanya mencetak gol-gol pribadi untuk rekor dia ke depan atau untuk bahan media sosial dia. Nah, kenapa hal ini besar terjadi? Karena kembali lagi, ini karena netizen Indonesia. Kenapa pemain bisa menjadi star syndrome? Kenapa dia ingin menjadi dia yang paling hebat? Nampak dia yang paling hebat karena kita para netizen Indonesia yang ketika timnas Indonesia ada pemain yang mampu mencetak 1 gol atau 2 gol dalam satu match, itu pujiannya over, itu berlebihan. Nah, ini berakibat apa? Pemain tidak bermain sebagai tim lagi, tetapi dia bermain untuk dirinya sendiri, untuk mengejar rekor-rekor pribadinya. Nah, ini berbahaya apabila kita dalam posisi melawan negara-negara kuat seperti katakanlah Bahrain, ya, dimana secara ranking FIFA kita ketinggal dengan mereka. Walaupun sekarang kita sudah ada pemain-pemain yang keturunan Belanda, alhamdulillah, ya kan. Karena apabila kita melihat sejarahnya, kita pernah dibantai 10-0 di kandang kita sendiri, ya kan. Artinya apa? Kita memang belum selevel mereka apabila tidak ada proyek naturalisasi ini. Nah, maka dari itu saran saya, apabila ada pemain baru yang bisa mengisi di posisi IMF ini, lebih baik dicoba saja. Karena menurut saya Indonesia ini memiliki banyak pemain-pemain yang sebenarnya tidak tersorot oleh media. Karena kenapa? Kita memiliki 300 juta penduduk. 300 juta penduduk dari segitu banyak, ya tentu ada pemain-pemain mula yang hebat. Ya, walaupun apabila kita melihat bahwasanya menurut katakanlah Patrick Kluivert tidak mampu mendapatkan pemain-pemain hebat dari Indonesia 11 pemain. Oke, itu make sense, masuk akal. Tapi apabila tidak mampu mendapatkan satu pemain yang hebat di satu posisi, hanya di satu posisi, mungkin tidak make sense. Karena banyak pemain Indonesia baik di BRI Liga 1 dan Liga 2 mungkin apabila di observasi dan dilihat lebih mendalam, diobservasi, maka tentu akan mendapatkan pemain-pemain hebat lainnya. Karena kenapa? Pemain yang sudah star syndrome ini apabila dikasih panggung terus-menerus, maka dia tidak akan berubah, dia tetap akan bermain seperti itu. Karena tidak hanya terjadi di laga semalam, friend. Karena di laga-laga sebelumnya saja, apabila kita melihat di ronde 2, ronde 3 itu banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, apabila kita melihat kehebatan dia di laga melawan Arab, itu dia mencetak 2 gol. Nah, di situ pujiannya luar biasa. Apabila saya melihat dan saya telaah lebih mendalam, ini sebenarnya keberuntungan. Kenapa? Karena gol yang pertama itu pemain Arab tidak menutup dan tidak bertahan seperti pemain Australia yang memang dipepet, diberi ruang kepada Marcelino untuk shooting dari
agak ke samping, ada agak sudut dari kotak penalti. Nah, berbeda ketika dia bermain melawan Australia di kandang Australia, di mana di situ ketika dia mencoba masuk ke tengah dari sisi sebelah kiri dan ingin shooting, itu selalu putus, selalu putus. Artinya apa? Itu karena pertahanan Arab Saudi pada saat itu tidak ngepres dari pergerakan Marcelino Ferdinand. Dan apabila kita melihat kehebatan dia gol yang kedua itu, menurut saya itu juga keberuntungan. Karena kenapa? Itu hasil kerja keras Kelvin Verdong, yang mana dia membawa bola dari bahkan dari sebelum pertengahan lapangan, dia membawa bola sehingga dia mengoper dan memanjakan bola ke tengah. Nah, daripada saat itu dia hampir gagal. Kebetulan kiper yang tidak mampu menghalau dan bisa jadi gol, dan itu selebrasinya saya rasa itu juga berlebihan. Karena kenapa? Pemain ini memang mungkin hebat, memang hebat karena dia dipilih oleh timnas Indonesia. Namun saya rasa banyak pemain yang lebih hebat lainnya yang mampu bermain as a team, sebagai tim, dan itu bisa kita lihat dari permainan Kambuaya, yang dimana dia juga berposisi sebagai IMF dan gelandang serang, ya kan. Dia bisa bermain sebagai tim, dan kita bisa lihat baru dimasukkan dia mampu membuktikan kepada Alex Pastor bahwasanya dia layak masuk ke skuad timnas Indonesia. Nah, jadi Patrick Kluivert, I recommend you to looking for new player at BRI League One Indonesia to search player in at posisi Marcelino Ferdinand. I think Indonesia has a lot of player better than Marcelino Ferdinand. Apabila kita mau mencari, saya rasa banyak pemain, baik itu diaspora maupun pemain lokal. Nah, itu saja menurut saya. Jadi pemain yang cocok menggantikan Marcelino Ferdinand untuk saat ini, ya apabila kita melihat di komposisi pemain timnas, ya Kambuaya atau Egy Maulana Fikri apabila dia tidak cedera. Silakan Bung, tentang keegoisan Marcelino Ferdinand untuk sedih malam. Oke, kalau kita lihat dulu, aku kasih tahu dulu masalah Indonesia semalam gimana. Ya, memang Marcelino semalam mencetak 1 assist ke Ole Romeni yang menjadi penentu kemenangan Indonesia lawan Bahrain. Tetapi di babak kedua ada ada peluang bahkan 99% itu gol. Bolehlah kalau nggak gol minimal on target, ya kan. Ini malah memilih menyepak supporter mentang-mentang di Indonesia mainnya, ya kan. Dan kita lihat Marcelino ini memang ketika menghadapi Arab Saudi menjadi mengunci kemenangan. Dan ini memang ya seperti Afif bilang, dia star syndrome karena dia merasa bahwa dia salah satu pemain muda terbaik di Asia, bahkan di Indonesia bahkan di Asia. Tetapi kalau dibilang untuk menggantikan posisi Marcelino di timnas kita ini, ada beberapa pemain yang berposisi sama seperti Marcelino. Ada Ricky Kambuaya yang semalam luar biasa, walaupun 20 menit tapi bisa menggegerkan back pertahanan Bahrain. Apalagi goceknya bahkan hampir mencetak 1 assist kalau tak ada Ragnar. Yang kedua setelah Kambuaya itu ada Ragnar pula si Rechner. Yang kedua ada Rechner. Walaupun memang 11-12 ya sama Marcelino, dia menendang langit. Hampir bukan menendang gawang tapi menendang atas gawang. Dan yang ketiga adalah pemain yang terpaksa dicoret karena cedera, yakni Egy. Egy luar biasa bersama Dewa United di Liga 1. Apalagi ada kawannya itu Ricky Kambuaya. Bahkan Egy menjadi top skor Liga 1 sementara, ya kan, dan asisnya luar biasa. Jadi kalau menurut saya yang pemain yang cocok ini ada bisa Patrick Kluivert. Jika seandainya Marcelino posisi yang bisa diganti Marcelino itu adalah jika seandainya Egy bisa main, coba Anda tes Egy. Kalau enggak Ricky Kambuaya luar biasa main semalam, walaupun 20 menit bisa mencetak assist. Itu kalau assist pertama itu, kalau bukan Marcelino itu bisa juga itu. Jadi assist pertama menurut saya itu beruntungan. Ya, itu karena juga kena kaki back dari Bahrain, maka bisa ke Ole. Itu kalau bukan Marcelino mungkin
Mungkin Martin Paes bisa juga itu. Saya bukan Ya. merendahkan Marcelino, tetapi saya tidak ingin Marcelino ini terlalu star syndrome. Ya, betul. Mudah-mudahan jika Marcelino melihat konten ini, Marcelino jangan terlalu berlebihan over, jangan bermain itu jangan goreng, main biasa aja, main serta tim. Ini kan timnas Indonesia, bukan Marcelino FC. Ya, betul. Jadi kalau saya main jangan goreng-goreng, main itu jangan cari gol pribadi, tetapi kemenangan untuk timnas Indonesia. Oke, Kalau siap. itu menurut aku itu aja. Siap. Siap, siap, siap. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia pernah mengatakan Oli bukan pemain grade A. Dan setelah melihat debut dan pertandingan keduanya bersama timnas, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak, kenapa? Silakan, Bu. Oke, jadi inisialnya adalah aku Justin atau Justinus Laksana. Nah, Oke, jadi siap. beliau pernah mengatakan kalau Oli Romeni ini bukan pemain grade A. Namun beliau mengatakan dia mungkin bisa mampu menambah daya dobrak lini depan timnas Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau kita bilang grade A, grade B, grade C itu hanya sekedar huruf atau hanya sekedar nilai, ya kan? Dan nilai itu kan ya tergantung siapa yang memberikannya. Mungkin bagi kita Oli Romeni ini sudah sangat baik, ya kan? Mungkin bagi pandangan orang lain itu buruk. Artinya apa? Jangan kita sampai dengan pernyataan kita dapat menurunkan semangat para pemain yang sudah mau membela timnas Indonesia. Ya, apabila dia memang bermain sesuai dengan koridornya, bermain sesuai dengan prinsip dan bermain sesuai dengan taktik yang diberikan. Nah, kecuali seperti pemain yang mengutamakan keegoisan dan tujuan dia pribadi. Nah, itu perlu kita berikan kritikan. Nah, walaupun katakanlah Oli Romeni bukan grade A, itu sudah bisa membuktikan bahwa dia mampu memberikan perubahan di lini depan di Indonesia. Dan kita bisa melihat 2 match yang telah dimainkan, mana salah satunya dia mampu menjadi MOTM, Man of the Match, di pertandingan tersebut, yaitu pertandingan semalam. Nah, artinya apa? Oli Romeni ini merupakan pemain yang sangat kita idam-idamkan selama ini. Nah, kenapa? Karena kita sebelumnya setelah era seperti kita dikatakan oleh Bung Wan tadi, yaitu era Christian Gonzalez dan Bambang Pamungkas, kita tidak memiliki para striker yang haus gol, kecuali Boa Salosa. Boa Salosa saya rasa juga seangkatan dengan mereka. Artinya apa? Setelah mereka kita susah menjadi striker yang haus gol. Mungkin ada di U19 kemarin itu yang diprediksikan akan menjadi pemain yang bersinar di masa depan, katakanlah seperti Muklis Adin Sepuluh dan lain sebagainya. Namun mereka redup seiring berjalannya waktu. Artinya apa? Kita memang kekurangan striker, dan di timnas pusat juga kekurangan dengan striker, dan mereka juga memiliki permasalahan yang sama ya seperti yang dialami oleh timnas Indonesia. Kita beruntung dan bersyukur sudah memiliki pemain yang bagus di lini depan seperti Oli Romeni. Jadi nggak penting mau grade A, grade B, grade C, yang jelas Oli Romeni bisa memberikan dampak lebih baik kepada timnas Indonesia. Silakan lanjut, Bung. Kalau aku, kita seperti Afif, kita tidak mempermasalahkan grade A, grade B. Bahkan pemain seperti Bambang Pamungkas itu nggak ada grade. Oke. Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez membuktikan bahwa salah satu striker yang tidak perlu grade. Jadi kalau menurut aku itu ya, walaupun memang naturalisasi, dan aku sangat bersyukur bisa memiliki striker house goal seperti Ole, ya walaupun baru cuma 2 match, tetapi dalam 2 match ini dia bisa membuktikan bahwa Oli ini bisa. Dan dimana kalau kita bilang kita ini tidak perlu grade karena terakhir seperti coach bilang tadi, seperti Afif bilang tadi, bahwa striker yang house goal terakhir itu terjadi pada tahun era 2010, era Bambang Pamungkas dan juga era Christian Gonzalez. Setelah itu kita kehilangan striker. Banyak striker tapi yang house goal.
tapi tidak seperti ini ya, Bambang ah. Boas juga, tapi Boas ini bukan tipikal striker murni. Dia ini bisa jadi winger-winger kan. Bambang Pamungkas dengan Christian Gonzalez yang memang tipikal striker tunggal. Dan semoga aku dengan datangnya Ole ini bisa memberikan dampak positif dan bisa seperti Bambang Pamungkas menjadi legend timnas Indonesia. Itu yang kuharapkan dari Ole Romeni. Semoga ke depan bisa bertambah gol lagi, bukan di lawan Bahrain semalam. Bahrain semalam yang Oke. Sedikit tambahan. Nah, Oke, jadi apabila kita mengatakan Ole Romeni bukan grade A dan Mads Hilgers merupakan grade A, ini menjadi suatu kontroversial juga apabila kita melihat market value atau MV dari pemain yang namanya Mads Hilgers yang merupakan pemain yang termahal di timnas Indonesia, yang mana sama-sama bermain 2 match. Yang sudah bermain 2 match. Bedanya Mads Hilgers 1 match 1 kali cedera, sedangkan Ole Romeni 1 match 1 gol. Walaupun secara market value mungkin tidak sampai setengah, bahkan bisa dikatakan satu Mads Hilgers bisa mendapatkan 5 atau 6 Ole Romeni. Nah, dengan market value yang sama, tentu ini luar biasa perbedaannya. Nah, maka dari itu kita jangan tertipu lagi dengan market value pemain. Karena kenapa? Market value pemain timnas Indonesia yang diaspora, kita lihat semua sekarang setelah bergabung dengan timnas Indonesia, semua market value-nya menanjak. Kenapa? Karena didukung oleh follower. Jadi apabila mereka masuk kepada klub-klub tersebut, mereka akan membantu popularitas klub tersebut. Maka banyak pemain yang telah bergabung dengan timnas Indonesia naik, kecuali katakanlah Tom Hai menurun setelah masuk timnas Indonesia. Market value-nya dari 50-an miliar turun ke 20-an. Itu juga ada faktor umur, karena jangankan Tom Hai, Cristiano Ronaldo saja faktor umur juga terus menurun market value-nya. Jadi bukan hanya Tom Hai, semua pemain, bahkan Neymar juga sudah menurun jauh, padahal umurnya juga tidak terlalu tua juga. Jadi saya rasa Ole Romeni ini pemain grade A. Walaupun menurut pengamat sepak bola bukan grade A, menurut saya ini pemain yang sudah sangat baik dan dia dewasa bermainnya, tidak memprioritaskan atau egois dalam bermain sepak bola. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah menghadir ke kegiatan hari ini. Siap. Semoga kita diberi panjang umur dan sehat badan supaya kita dapat mengisi konten-konten selanjutnya. Amin. Untuk rekan-rekan semua berdua, silakan beri kata-kata untuk timnas Indonesia untuk match selanjutnya. Oke. Untuk aku sedikit ada beberapa pemain yang ingin aku bilang. Yang pertama kan lawan Cina nih kan, lawan match lawannya. Oke. Untuk Marcelino, jangan bermain goreng-goreng, bermainlah secara tim. Boleh goreng-goreng, tapi gol kayak Ronaldo. Siap. Apalagi saya tahu bahwa Anda itu idolanya Cristiano Ronaldo ya kan. Dari selebrasi dan nomor pun sama kayak Ronaldo, ya kan. Untuk Marcelino, jangan main goreng-goreng, jangan main sendiri-sendiri. Lihat teman, kalau ada yang kosong bagi. Dan satu lagi, maksimalkanlah peluang sebaik mungkin. Jangan tenang lagi supporter ya. Oke. Dan untuk Oli semoga bertambah gol untuk timnas dan semoga menjadi striker yang lebih tajam lagi. Oke, mantap. Kalau saya pribadi singkat saja, Ole Romeni merupakan pemain yang luar biasa. Oke, sekian. Oke, terima kasih yang telah memberikan kata-kata untuk timnas Indonesia di match selanjutnya. Nantikan di konten kita selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.